Negara kecil yang bisa masuk Piala Dunia, apa rahasianya? Bayangkan, ada negara yang penduduknya tidak sebesar negara lain, tidak punya liga paling mahal, tidak selalu punya stadion terbesar, tapi mereka masuk Piala Dunia. Bahkan ada yang berkali-kali. Sementara ada negara yang lebih besar, lebih ramai, lebih kaya, tapi masih terus mencoba. Pertanyaannya, kenapa? Apakah karena keberuntungan? Apakah karena bakat? Atau ada sesuatu yang tidak terlihat kamera? Hari ini, kita tidak sedang mencari negara terbaik. Kita sedang mencari pola. Apa yang sebenarnya dilakukan negara kecil sampai bisa berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia? Dan mungkin jawabannya bukan uang, tapi cara berpikir. Mitos besar, jumlah penduduk tidak menjamin. Banyak orang berpikir, semakin besar negara, semakin mudah masuk Piala Dunia. Ternyata tidak, karena pemain bukan dihitung dari jumlah, tapi dari kualitas sistem. Bayangkan dua tempat, yang satu punya jutaan anak bermain, yang satu lebih sedikit, tapi yang sedikit punya jalur jelas, latihan, kompetisi, pelatih, evaluasi. 10 tahun berlalu, yang besar mungkin tetap besar, tapi yang terstruktur lebih siap. Sepak bola modern bukan berburu bakat, tapi membangun lingkungan. Contoh pertama, Kroasia. Sekarang, lihat contoh. Negara ini tidak sebesar banyak negara lain, tapi berulang kali tampil kuat. Apa rahasianya? Bukan karena mereka punya jutaan pemain, tapi karena mereka membangun budaya. Anak-anak bermain, klub membina, pemain terbiasa bertanding, dan ada satu hal menarik. Mereka tidak selalu mencari pemain paling terkenal, tapi pemain yang cocok menjadi tim. Karena sepak bola bukan permainan individu. Sekarang, pindah. Ada negara yang penduduknya jauh lebih kecil dibanding banyak negara lain, tapi sejarah sepak bolanya besar. Apa yang membuatnya bertahan? Identitas. Bagi sebagian tempat, sepak bola bukan hiburan, tapi budaya. Lapangan kecil, komunitas, pembinaan, dan kebiasaan menang. Karena kadang yang diwariskan bukan trofi, tapi standar. Sekarang, lihat Asia. Ada pelajaran menarik. Kemajuan besar jarang muncul mendadak. Biasanya diawali keputusan panjang, membangun akademi, mengembangkan pelatih, meningkatkan liga, membuat anak-anak punya jalur, dan hasilnya tidak langsung, tapi bertahun-tahun kemudian mulai terlihat. Karena sistem jarang viral, tapi hasilnya bisa bertahan lama. Hal yang sering tidak kelihatan. Kalau ditanya, apa rahasia negara kecil? Mungkin jawabannya, mereka berhenti mengejar jalan cepat. Mereka menerima proses, karena stadion bisa dibangun cepat, tapi pemain butuh waktu. Dan satu generasi tidak cukup. Harus ada generasi berikutnya. Kadang, manusia terlalu fokus melihat hasil akhir, padahal ide besar sering lahir dari obrolan sederhana. Duduk, ngobrol, mendengar. Kalau kamu sedang di sekitar Bekasi, boleh mampir ke Pancong Warkop BTW, Kampung Bulu, Tambun Selatan. Karena kadang, perubahan besar dimulai dari meja kecil. Apa pelajarannya untuk negara lain? Pelajarannya sederhana. Negara kecil bukan menang karena kecil. Mereka menang karena tahu apa yang harus dibangun. Pelatih, anak-anak, kompetisi, budaya, kesabaran, dan satu hal lagi, konsisten. Karena sepak bola jarang memberi hadiah pada yang terburu-buru. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau negara kecil bisa masuk Piala Dunia, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mungkin mereka tidak menunggu generasi emas. Mereka membangun tempat agar generasi emas terus muncul. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan soal siapa paling besar, tapi siapa yang paling siap. Kalau kamu menonton sampai akhir, tulis di komentar, besar belum tentu siap. Like, komen, subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.